Halo, sore. Sore ini kita mau live bareng Dokter Tia dan kita bakal bahas tentang Green Angelica. Yuk, yang mau ikutin live kita dan pengen tahu apa aja sih yang kita bahas, ikutin live kita ya dan jangan live dulu, oke? Kita tunggu Dokter Tia masuk, oke? Sebenarnya di jam 4 sih, tapi aku ini kita lebih early ya. Bentar. Halo. Thank you udah join di live kita. Ntar boleh tanya-tanya apapun tentang Green Angelica, bahkan tentang kerontokan rambut atau tentang pendubur rambut, boleh banget. Mbak, di situnya di belakangnya Mbak ada. Halo. Wow. Pada lagi ngapain nih? Udah new normal nggak sih di kota kalian? Kita tunggu di jam 4 ya, bareng sama Dokter Tia. Nanti kalian boleh tanya-tanya tentang Green Angelica, terutama tentang penumbuh rambut. Dan nanti bakal apa aja sih yang kita bahas? Kita bakal bahas seberapa jauh sih efek Green Angelica ini, ya kan? Terus cocok gak nih buat orang yang tinggal di daerah tropis kayak kita gitu. Karena di Indonesia sendiri kan kalau musimnya pas panas tuh panas banget kan ya. Dan itu buat kita berkeringat, terutama kita yang berjilbab kayak aku, itu pasti bakal keringetan dan bikin rambut kita rontok. Gak jarang juga kita ketombean pastinya, terus rambut patah, bercabang, terus kalau ibu-ibu suka penipisan sih biasanya. Terus kalau udah habis lahiran biasanya rontok, dan itu rontok parah. Dan akhirnya kayak ada pitak, gak tahu di tengah atau di biasanya ibu-ibu kebanyakan di tengah kayak gitu. 3 menit lagi kita bakal live. Oh ini ada Dokter Tia udah join ternyata. Yuk aku ajak ya Dokter Tia. Wow. Halo. Sore. Selamat sore Mbak Yunda. Apa kabar? Selamat sore Dokter Tia. Apa kabar? Apa kabar? Sehat. Ini masih kerja di rumah atau Iya, sudah masuk new normal? Ini masih WFH sih. Untuk sementara Green Angelica masih WFH. Kalau new normal kayaknya ya bentar lagi lah ya kita. Iya, semuanya harus kayak begitu ya. Tapi memang kalau dibilang safe, lebih safe kita kalau di rumah sebenarnya. Betul. Karena kita punya anak-anak kan, ada anak kecil, terus ada orang tua, lebih baik mendingan kalau nggak penting gitu, nggak usah keluar rumah. Bener banget, aku setuju banget sama Dokter Tia, apalagi di Surabaya lumayan ya. Iya bener, serem loh. Saya tiap hari, setiap hari itu baca dari grup WhatsApp grup itu ada yang hari ini ada yang cerita, aduh kepala ICU tempatku meninggal nih gitu, duh ini PPDS ini sakit nih, udah. Jadi kita tuh yang baca ini yang medis ini udah ngeri banget loh ya, tapi kok orang-orang yang di luaran kok kayaknya santai-santai aja. Nah, kok kayaknya nggak aware gitu. Nah, sebenarnya buat sedih itu juga ya. Jadi
Kalau yang lagi join live kita, kenapa kita nggak pakai masker? Karena kita still at home. Kita physical distancing. Kita physical distancing juga. Dan kita Mbak stay Yunda at di sana home. dan saya di sini. Betul. Dan kita benar-benar stay at home. Kita di rumah kita sendiri, di rumah masing-masing. Iya. Dan memang Mm-mm. memang ini ya Dokter Tia, kalau kita Mhm. ngomong masalah apa namanya kesadaran juga memang kayaknya, Iya. aduh ini lumayan loh orang-orang ya di jalan itu Serem. ya begitulah. Banyak masih nongkrong-nongkrong di tempat saya. Rumah saya kan di daerah Citraland. Saya lihat itu ke orang-orang kalau misalnya pas lagi keluar beli ke Ranch Market gitu ya. Kalau ini sebut nama ya. Itu saya saya lihat tuh orang-orang masih gerumbulan loh, masih kayak cuek gitu, terutama bapak-bapak. Sama aja sih Bapak-bapak. Dok. Iya Sama ya, aja gitu kita ya, sama juga. aja ya. Ini kan rumah saya daerah Pucang kan, jadi Ha-ha. emang di pasar Pucang tuh masih super crowded dan nggak ada yang pakai masker. Ya, itu saya lebih amazing sih. Kayaknya memang banyak. Nanti next kita ngobrol-ngobrol tuh ya, harusnya ya. Kenapa Kita kok harusnya orang-orang kayak ngobrol-ngobrol begitu ya? masalah aduh gimana sih keadaan sekarang nih, ya kan? Iya, iya. Iya. Iya, kalau sekarang kita ngomongin Green Angelica ya. Bener banget Dokter Tia. Jadi aku sore ini sama Dokter Tia bakal bahas tentang Green Angelica, penumbuh rambut. Aku mau tanya nih Dok, kan cuaca Indonesia nih super duper panas banget ya Panas. kayak gini. Ya. Menurut Dokter Tia efek ke kesehatan rambut kayak gimana sih Dok? Berefek sekali. Jadi karena panas kita terik, itu yang mesti kita ingat itu bahwa sinar matahari itu dia punya side effect, ada namanya UVA, UVB, ada infrared. Nah, sinarnya itu begitu kalau kena panas, maksudnya panas banget, UVA-nya itu bisa kena ke daerah folikel-folikel rambut. Nah, folikel rambut ini sebenarnya fungsinya adalah sebagai tameng. Tameng, jadi dia yang akan melembabkan supaya sinar matahari itu nggak langsung kena ke kulit dalamnya kita. Jadi dia kena ke folikelnya itu yang menjadi tameng. Nah, kalau panas dan sering terpapar dengan sinar matahari, otomatis folikel yang kena ini lama-lama mengelupas. Nah, efeknya, kalau folikelnya mengelupas, otomatis batangnya menjadi lebih rapuh, folikelnya juga mudah rontok. Tercabut dari akarnya. Makanya bukan hanya di Indonesia, sebenarnya di negara-negara yang 4 musim, begitu kena summer, biasanya mayoritas mereka punya keluhan adalah, aduh rambut saya sekarang banyak yang rontok. Iya, banyak yang rontok, bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Begitu, cuman kalau di Indonesia jadi lebih parah, karena kita konsisten kan panasnya. Begitu. Jadi heboh-hebohnya di Indonesia itu karena super panas ini yang kita mesti harus ada tips and triknya deh. Tinggal di tropis supaya gimana tetap rambutnya healthy begitu. Untuk yang berhijab juga tetap healthy, nggak rontok. Oke, ini ini kan tadi kita bahas tentang folikel rambut ya, rambut ya Dok ya. Jadi kalau kena UVA, jadi folikel rambutnya nanti rapuh dan akhirnya itu buat rambut kita rontok. Padahal folikel rambut ini adalah dia tempatnya. Jadi dia kayak seednya gitu loh, bibitnya di situ. Kalau bibitnya itu lepas, otomatis nggak ada lagi akar-akarnya. Terus apa yang mau tumbuh? Nggak ada, kasihan. Itu yang bikin akhirnya kebotakan. Nah, jadi sebenarnya cara paling gampang nih kalau kita ada di negara tropis, kalau kita keluar, kayak Mbak Yunda udah oke tuh berjilbab, berjilbab ya kan. Tapi kalau kayak saya kan bukan Muslim, tinggal pakai topi. Atau kalau kena matahari, setidaknya jangan lebih dari 15 menit. Begitu. Jadi menghindari paparan sinar matahari yang intens kena ke rambut. Sama seperti ke kulit. Efeknya juga kena ke rambut itu kayak begitu. Jadi bukan hanya folikelnya. Pertama kali yang biasanya kita cermati adalah begitu kok kita sering kena matahari, gampangnya adalah sekarang kok rambutnya lebih kering ya. Sekarang kok rambutnya lebih rapuh ya. Kok sekarang jadi agak lebih tipis. Itu sebenarnya tanda-tanda
rambutnya udah mulai berefek negatif, begitu. Oke. Kalau itu diterus-teruskan lama-lama dia rontok. Jadi paling gampang kalau sekarang ada orang yang, ih itu ibu-ibu genit ya, kok keluar rumah pakai payung. Ternyata itu bener loh. Itu bener. Padahal Jadi kalau zaman keluar, dulu ya, zaman dulu mama kita, keluar panas harus pakai payung, kita nggak mau karena ribet. Ternyata penting banget tuh ya dok ya. bener. Apalagi kalau di terik-terik kayak begitu paling penting tuh. Nah, pakai topi, pakai payung. Nah, kalau yang berjilbab pun juga sebenarnya kalau pas lagi dia terpaksa harus diterik-terik, pakainya jangan warna gelap. Warnanya yang harus cerah. Cerah seperti kursi saya. Yellow. Jadi supaya apa? Supaya apa? Kalau dia gelap, dia panasnya tuh lebih masuk ke dalam. Jadi kulit kepalanya jadi lebih panas. Ya? Yes, penghantar panas. Jadi kulit kepalanya jadi berasa kayak panas begitu. Oh, Nah, ini ada yang tanya iya. nih dok, apakah apa? pikiran bisa mempengaruhi kerontokan? Of course, bener. Jadi kenapa begitu kita stres, folikelnya resting. Resting itu istirahat. Oke. Jadi kan ada fase-fasenya itu anagen, katagen, telogen. Yang harusnya anagen, yang jadi kayak harvest gitu, jadi kayak bersemi-semi, itu jadi resting. Dia tunggu dulu. Hanya karena masalah stres ya. Dia jadi kayak dia nunggu nggak ngapa-ngapain, diem aja. Oh ya? Begitu dia kena panas, kan rontok tuh. Ya udah dia nggak bisa tumbuh lagi. Nah, terus gimana bisa tumbuh lagi? Kalau seandainya dia bukan ada masalah keturunan, dia nggak ada sakit penyakit, dia folikelnya dia akan punya bibit lagi sebenarnya. Tapi kalau dia stres-stresnya diterus-terusin, lama-lama akhirnya itu yang bikin kebotakan permanen, alopecia. Oh. Ya, jadi sebenarnya dari masalah stres sendiri itu juga ada pengaruhnya untuk rambut. Panas matahari pengaruh untuk rambut. Stres juga pengaruh juga untuk rambut. Gitu. Ini kecil-kecil ya. Kecil udah mulai lewat. Saya dong, aku so sorry. Jadi kalau di rumah nih, aduh super hektik lah. nggak apa-apa. Itu kan ibu yang hebat. Saya salut loh. Iya. Jadi kita balik lagi tadi ya dok ya. Ya. Jadi kalau rambut kita kena panas, folikel rambut kita akhirnya rapuh dan akhirnya rambut kita rontok. So yang harus dilakuin adalah cover, ya kan? Harus nutupin rambut kita. Iya. Pakai payung, Betul. topi. Kalau pakai jilbab, oke, fine. Warnanya yang cerah. Warnanya jangan gelap. Iya, harus betul. cerah. Supaya nggak panas. Iya, betul. Harus cerah. Terus menghindari stres itu tadi. Menghindari stres. Karena stres itu banyak hal sih sebenarnya. Ternyata masuknya bukan hanya untuk skin juga. Skin kan juga bikin kulit karena stres nggak bagus. Tapi rambut juga pengaruh. Dulu awal-awal mungkin kita ngapain sih? Rambut kok kayaknya biasa-biasa aja. Nggak ada pengaruhnya lah sama stres. Ternyata pengaruh. Jadi rambut itu juga kayak dia punya intuisi, aduh ini nyonya saya lagi stres nih. Jadi akhirnya dia mulai bermasalah. Yang harusnya dia mulai tumbuh, dia jadi akhirnya resting dia. Istirahat. Gitu. Jadi kebagi tuh ya pikirannya, aku mau nurunin rambut, apa aku menyelesaikan masalah nih? Gitu. Jadi harus resting. Betul. Jadi Oke. stres ya namanya orang hidup ya memang selalu akan ada stres. Tapi paling nggak stresnya di maintenance bagaimana gitu. Iya. Jadi kalau stres ya apa? Kalau tanda-tanda kebotakan tuh kayak gimana sih sebenarnya? Tanda-tanda kebotakan gampang. Kita mesti ngelihat tadi yang Mbak Yunda tadi saya cerita bahwa begitu kena panas misalnya, itu dia mulai lihat batangnya. Batangnya mulai tipis-tipis, ya kan? Udah nggak tebel lagi. Yang biasanya mungkin rambutnya tebel gitu. Kok jadi kayak berasa kok kayak tipis ya gitu. Terus ngelihat kita beginiin aja seret gitu. Loh, kok sekarang banyak yang rontok. Terus nyapu gitu. Kok sekarang banyak. Aduh udah mulai. Terus dilihat daerah-daerah tertentu ini ada yang kayak sini kayaknya lebih tipis. Nah, itu kita mulai waspada. Kok kayaknya
eh, biasanya ya kalau ada beberapa ini yang namanya alopecia areata itu di daerah sini. Di daerah pitaknya ini dia agak-agak tipis-tipis. Tengah ya. Waduh, agak tengah-tengah begitu. Tapi ada daerah beberapa yang alopecia yang Depan. lain itu dia betul di depan begitu. Ada yang daerah kanan kiri gitu dia agak samping itu. Jadi paling gampang lihatnya adalah yang dulu batangnya tebal jadi mulai tipis. Lalu kita beginikan dia mulai ada kerontokan-kerontokan. Lalu di sininya udah mulai tipis. Jadi kok kayak Mbak Yundang lihat begini ya, ini kan ada tenggar di setengah. Yang misalnya dulu segini, ini jadi lebih lebar. Oh, Jadi ininya lebih lebar. Artinya, oh ini udah something wrong nih. Berarti ini udah mulai arah-arah ke botakannya udah mulai ke. Ini nggak dan itu bisa nih harus kalau aware ya. harus aware dan ini nggak bisa diteruskan nih. Kalau kayak begitu nanti nggak kece. Jadi iya kan orang-orang laki aja sekarang udah mulai aware loh kayak gini gimana ya dok ya gimana ya nunggu bener kan Iya benar suami saya kan gini kan rambutnya nah dia kalau udah mulai masuk ke dalam gitu udah yang panik aduh ayo kasih apa gitu kasih apa Green Angelica ya. serum bener kan Aduh, bener-bener. Iya. Dok, ini ada yang tanya lagi nih. yes Apakah ada kemungkinan usia di atas 50 tahun masih bisa balik lebat rambutnya yang udah botak nih? Bisa nggak, Dok? gini dia botaknya kenapa soalnya botak itu banyak hal dari keturunan terus dia misalnya konsumsi biasanya kalau usia 50 tahun kita anamnesanya jadi panjang nanya-nanya panjang punya sakit jantung nggak kalau dia punya sakit jantung dia minum obat nggak vasodilatornya karena itu pengaruh terus dia pengaruh terus kalau dia depresi dia minum obat depresi nggak antidepresan nggak pengaruh kalau dia wanita dia minum obat pil hamil nggak pengaruh begitu nah terus dia ada kanker nggak karena hubungannya apa karena hubungannya dengan terapi kemoterapi sama radiasi biasanya itu juga pengaruh terus dia ada masalah sama imun nggak itu juga pengaruh kalau seandainya semua ini enggak cuma dia bilang ini begitu umur saya 50 saya mulai rontok sudah mulai agak botak sedikit gitu tapi nggak ada masalah semuanya ini tinggal di tracing aja oh berarti vitaminnya mungkin kurang atau mungkin lagi stres begitu atau rambutnya mungkin sering ada di lapangan jadi kena matahari polanya terus iya polanya dirubah multivitaminnya untuk obat-obat minumnya ditambahkan dan dikasih serum untuk penguat rambut itu bisa selama dia masih ada folikel-folikelnya kadang-kadang kita kalau dia ada botak begitu tinggal kan ada yang botak yang halus banget itu jelas nggak bisa kalau yang udah yang halus banget kan dia sudah nggak ada folikelnya sama sekali itu harus transplantasi rambut botaknya kinclong ya dok kinclong iya tapi kalau seandainya botaknya dia masih ada yang kadang-kadang kan kelihatan hitam-hitam tuh itu berarti masih ada folikelnya berarti masih ada kesempatan untuk tumbuh untuk dibanyakin tinggal kita yang menambahkan nutrisi di dalamnya jadi kita pegang gini kok masih kasar jangan dicabutin kadang-kadang diginikan kan nah diginikan kelihatan kayak jerawat jangan itu hilang nanti jadi seednya itu folikelnya hilang malahan jadi jangan ditetesin malah itu adalah bekalnya dia untuk bisa tumbuh kalau ini kan ya benar yang warna putih-putih itu kan nah itu padahal itu adalah seednya itu adalah folikelnya kalau itu masih ada kemungkinan masih bisa untuk berpotensi dia tumbuh rambut sayang banget soalnya kalau misalnya di petesin jadi bener-bener botak dan kinclong nanti bisa untuk cermin wow sayang banget ya jadi tadi bisa disimpulin kalau ada obat-obatan atau mungkin ada penyakit itu juga bisa mempengaruhi kerontokan rambut kayak mempengaruhi gitu ya, iya betul tapi jangan khawatir 50 tahun masih bisa rambutnya bagus
gitu. Rambutnya masih bisa tebel. Asal apa? Ada nutrisi yang dioleskan dan nutrisi yang diminum. Soalnya kadang-kadang ada beberapa orang yang ternyata dia awalnya rambutnya bagus, tapi ternyata dia diet. Dietnya terlalu kencang. Akhirnya Oke. nutrisinya yang harusnya masuk ke tubuh, yang masuk untuk rambut, jadi berkurang. Berkurang. Nah, iya, jadinya akhirnya dia rontok. Nah, Oke. hal-hal yang seperti itu minimalkan. Jadi ada suplemen yang masuk dan suplemen yang kita taruh di rambut, macam kayak serum gitu, Green Angelica contohnya, itu bisa membantu untuk menguatkan akarnya dan membantu untuk sama seperti kayak tanaman. Kita bisa itu mereka kayak pupuknya. Pupuknya jadi untuk memberikan makanan untuk folikelnya itu. Iya. Iya. Oke. Ini ada yang tanya lagi, kalau obat Ya. luar dok masih aman kan jika ada penyakit dokter? Ini obat luar yang kayak apa nih ya Mas Alfian? Ada yang tanya nih, obat Banyak luar sekarang aman soalnya nggak? obat luar. Iya. Obat luar tuh maksudnya obat minum, obat luar minum atau obat serum rambut gitu. Nah, masalah amannya yang kita bisa memastikan bahwa harus ada sertifikasi BPOM-nya, POM. Itu kita bilang bahwa kalau sudah ada POM, paling tidak itu sudah terregistrasi di pemerintah itu aman. Betul. Iya, Green Angelica kan juga ada POM-nya, halal, sertifikasi halal. Jadi untuk pemakaiannya kita aman. Kalau seandainya kita asal ngambil nyomot-nyomot darinya, iya kalau asli. Banyakan kan kok di Indonesia banyakan produknya di duplikasi jadi palsu ya kan. Itu yang bahaya. Maunya kita rambutnya gitu jadi akhirnya bener-bener botak karena salah komposisi. Iya. Dan saya juga ini ya mengedukasi buat para customer juga tentang BPOM ini, BPOM. Iya. Betapa pentingnya kalian cek BPOM, apapun itu Betul. produknya, kalian beli sampo, skincare atau apapun itu, please cek BPOM dan jangan gampang percaya sama BPOM yang udah dipajang di online store. Jadi oh ini BPOM-nya ini, terus kalian nggak ngecek aja gitu. Oh ya udah ada BPOM-nya, beres kayak gitu. Karena sekarang ini dok mulai banyak oknum-oknum yang nakal. Jadi kayak BPOM-nya apa ditampilin di mana, padahal bukan BPOM-nya dia ya kan. Betul. Tapi kan orang betul. Kayak, Saya sering lihat kayak begitu. Iya. Dan itu bahaya banget kan padahal. Bahaya banget untuk orang awam yang nggak terlalu care masalah begitu. Padahal ngecek BPOM gampang. Tinggal aja masukin, ya kan? Tinggal klik gitu. Oh, oke ada. Oh ada. Jadi kita nih memang harus menjadi konsumen yang cerdas untuk diri kita, ya kan? Dan untuk keluarga kita. Kalau jadi ibu-ibu ini kan harus maha bisa nih. Paling nggak kita bisa, ya kan ya, bener ya. Jadi kita harus menyediakan obat yang aman, yang memang sesuai dengan kriterianya. Jangan sampai kita memberikan asal murah, ya kan. Kadang-kadang asal murah, tapi ternyata mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah itu dia ya dok ya. Iya. Tadi kita ngobrol-ngobrol, akhirnya aku bisa simpulin nih dok. Jadi yang mempengaruhi penipisan rambut sampai terjadi kebotakan, satu tadi bisa karena iklim kita juga, karena iklim panas, ya kan? Sinar matahari yang terik. Benar, terus stres, diet yang nggak balance, ada pengaruh penyakit mungkin dari bawaan atau dan konsumsi obat-obatan kayak gitu. Betul. Kalau konsumsi multivitamin pengaruh nggak sih dok? Konsumsi multivitamin, justru multivitamin apa dulu? Kalau seandainya mengandung vitamin E, vitamin B6, B12, vitamin B6, B12 itu memang dia fungsinya adalah untuk Mbak Yunda. Halo dok. Halo, iya. Nyambung lagi, sorry ya. Kayaknya masalah internet nih. Halo. Kedengeran nggak dok? Suaraku kenapa? Jangan.
Bentar ya. Halo dok. Halo, kita ketemu lagi. sorry, kayak jadi masalah koneksi. Nggak apa-apa, soalnya aku juga pakai wifi rumah. Kadang-kadang suka up and down gitu wifi. Iya, bener-bener banget. Tadi kita bahas masalah multivitamin. Jadi multivitamin apa yang bisa bikin, bisa nggak ya multivitamin tuh bikin kita rontok rambutnya atau gimana? Tadi dokter Tia jelasin mayoritas vitamin E oke-oke aja ya. Vitamin E, vitamin B kompleks tuh, B6, B12 oke, nggak apa-apa. Vitamin C juga oke, yang antioksidan nggak apa-apa, mayoritas vitamin oke. Jadi selain untuk yang era pandemi sekarang yang berhubungan dengan COVID, kita ini kan perlu multivitamin untuk take care ourselves gitu ya. Jadi untuk meningkatkan imun. Selain untuk imun, ternyata dia juga untuk nutrisi rambut bisa. Ada zinc itu juga bagus untuk rambut. Gitu. Jadi mayoritas multivitamin efeknya positif untuk rambut, asal jangan terlalu banyak minum multivitamin yang terlalu berlebihan. Karena kalau minum multivitamin terlalu berlebihan, efeknya malah ke ginjalnya nggak bagus. Gitu. Ya, pada batasannya aja minum multivitamin. Ya. Oh iya, Mbak Yunda, aku lupa. Tadi ada satu hal yang karena kita berada di negara tropis, panas, hidup kita sehari-hari sama AC, bener nggak? Bener banget. Bener banget. Nah, masuk mobil AC, masuk rumah AC, kamar AC. Iya. Gimana dok? Menarik banget. Jadi itu juga ternyata berefek negatif untuk rambut. Karena AC ini menyerap kelembapan yang ada di dalam rambut, sehingga rambut menjadi lebih kering. Jadi ininya lebih dehidrasi. Nah, dehidrasi bukan cuma untuk muka, tapi juga untuk rambut. Sehingga rambutnya jadi lebih rapuh. Karena kita biasanya gini, saya nggak pergi kemana-mana dokter, saya nggak kena matahari, aman lah saya. Saya nggak kena matahari, nggak kena panas, saya ada di rumah aja. Tapi rumahnya ternyata full AC, tiap hari di AC. Nah, artinya ternyata AC-nya yang bikin rambutnya rontok, AC-nya bikin kusam. Nah, termasuk untuk orang kadang gini, saya emang suka di luar, apalagi saya suka berenang. Itu juga untuk perenang-perenang kita mesti hati-hati karena ada zat namanya klorin. Klorin itu juga bikin rambut kusam. Hilang kusamnya, pol, itu kering banget pasti. Dan dia biasanya bikin akhirnya rambut rontok. Oke. Bentar, ini kayaknya masalah koneksi lagi, so sorry. Aduh, nggak kedenger ya? Bentar ya dok ya. Kenapa? Halo? Udah? Belum? Aduh, so sorry ya buat yang join live ini kayaknya internet kembali. Masih nggak denger ya dok? So sorry. Aduh, ini di mana ya? Mohon maaf ya bagi yang join live, kita agak ada kendala di koneksi. Ini coba kita sambung lagi sama dokter Tia. Aduh, nggak apa-apa. Ini kayaknya yang masalah wifi-ku kayaknya. Ini saya coba pakai Telkomsel biasa, pakai sinyal biasa. Saya Ria juga nggak pakai wifi nih dok. Sama ya ternyata ya.
Iya, soalnya kan Aduh. kadang tiba-tiba down ya kan. Sama sih Iya. sebenarnya paketan juga kadang down juga sih sebenarnya. Ya maklumin aja. Saya beberapa kali webinar, seminar-seminar dengan kayak begini juga sering kayak begitu kok. Jadi ya maklum aja lah karena ada relay kayak begini jadi ada delay-delaynya. Yes. Balik lagi nih dok. AC ya. Apa AC ya? Aduh, AC. ternyata AC itu bikin rambut kering. Terus ternyata kalau kita sering berenang kena klorin ya dok. Klorinnya yang masalah jadinya. Gitu. Jadi ini kalau kita masuk ke Green Angelica, jadi kalau kalian mulai penipisan atau ada kerontokan rambut ya, jadi kalau kita saranin biasanya kita saranin pakai sampo. Jadi kalau rontoknya nggak terlalu parah nih dok, better pakai sampo aja. Tapi kalau udah mulai parah banget, bisa pakai sampo sama si tonik. Begitu. Nah, dokter Tia ini kan udah pakai Green Angelica nih ya, udah lama. Aduh, menurut dokter Tia gimana nih produk kita nih? Oke, justru kenapa akhirnya mau bicara karena produknya natural. Mayoritas dari bahan-bahannya bahan-bahan yang ada yang kita kenal zaman kecil. Dari kemiri, dari ekstra apel, dari honey, dari aloe vera yang terangkum jadi satu. Nah, yang dulunya mungkin kalau waktu kita masih kecil, oh iya kalau rambutnya rontok nih dikasih aloe vera nih. Oh rambutnya kusem nih, bisa dikasih ekstrak honey nih. Oh dikasih wortel dan lain sebagainya. Nah, di dalam Green Angelica ini merupakan satu komponen yang pas. Jadi kalau seandainya untuk menguatkan, untuk mengilaukan dan membuat lebih halus, ternyata komponennya pas. Waktu awal-awal saya pikir, ini pasti sama seperti produk yang lain ini. Iya, dia pasti ya chemicalnya aja lah, pokoknya untuk menumbuhkan kayak begini-gini. Ternyata enggak, ternyata hasilnya halus. Ternyata hasilnya kilau gitu. Jadi selain dia untuk bantu menguatkan, ternyata dia juga mengilaukan gitu. Jadi ada kayak lembut lebihan. Iya. Selamat ya, Green Angelica. Thank you. Idenya siapa sih yang bikin? Keren loh. Kalau dokter Tia favoritnya pakai apa nih? Sampo apa toniknya? Saya suka sampo dan tonik. Saya suka sampo dan tonik. Iya, cuman tonik itu saya lebih suka. Saya kayak merasa lebih mantep gitu. Fresh ya. Lebih fresh, betul, lebih kerasa. Menurut tadi nih, menurut dokter Tia tadi kan udah ada bahan-bahannya disebutin sama dokter Tia nih. Cocok gak sih sama iklim kita nih? Justru cocok. Kita nih kan terbiasa yang tadi saya cerita bahwa waktu masih kecil kita terbiasa dengan ibu-ibu yang mencokokin ini rambutnya dikasih begini, kasih begini. Itu adalah bahan-bahan yang ada di kita, di negara kita, sumber daya alam kita. Iya, begitu. Jadi bukan kecuali ada satu bahan namanya yang saya pernah ini tuh ada satu bahan itu yang dari Jepang, Ashitaka Keisuke Extract ya. Itu yang dari Jepang, yang kayak carrot itu kan. Nah, ya, tapi yang lain-lain itu adalah sebenarnya kandungan naturalnya dari Indonesia. Jadi kalau dibilang cocok dengan iklim tropisnya kita, aloe vera, kemiri itu kan maksudnya itu memang ada di tempat kita dan itu fungsinya adalah benefitnya banyak memang. Dari waktu kita kecil pun kita sudah dikasih tahu, oh ini yang kayak begini untuk melembutkan, kemiri untuk menghaluskan, dia menguatkan, aloe vera untuk menumbuhkan, ekstrak ekstra honey-nya dia untuk menghaluskan dan untuk menguatkan juga. Jadi kalau dibilang cocok banget malahan. Gitu. Berarti Green Angelica ini terbukti ya dok ya, cocok buat iklim tropis. Untuk orang iklim tropis yang biasanya kan lepek nih, Green Angelica membantu supaya nggak terlalu lepek, karena kalau terlalu lepek memang dia bikin pertama jadi lebih banyak ininya ketombe, terus yang kedua gampang gatel dan terus rontok. Nah
khasiat yang di dalamnya ini adalah membantu supaya rambutnya tidak lepek. Jadi rambutnya tetap fresh dan kuat. Nah, itu dia. Itu aku sukanya dari situ. Karena rambutku nih, to be honest Mbak Yunda, lepek banget. Lepek banget. Jadi kebantu sekali sama Green Angelica. Wow. Untuk orang yang jilbaban pun juga kayak begitu, ya kan? Biasanya kalau orang jilbaban kan lebih lembab, ya kan? Coba dicoba kalau apa namanya dikasih Green Angelica pasti kelembapannya jadi agak berkurang. Bener, tapi bener banget sih dok, aku setuju banget. Jadi emang si Green Angelica ini super friendly buat kita yang rambutnya lepek, terus berketombe dan rambutnya rontok, dan terutama bagi ibu-ibu nih dok, biasanya kita habis lahiran nyusui, habis gitu rontoknya itu parah, parah biasanya. Bener-bener dibelai sih, wow. sedih ya. Amazing. Kadang saya sampai takut sendiri dulu waktu abis lahiran tuh, waduh banyak banget ya. Dan memang benar kata dokter Tia, rambutku lepek dan ketombean. Jadi kalau pakai Green Angelica super ketolong banget nih buat kita yang pakai jilbab dan punya rambut yang lembab gitu, kulit kepala yang lembab. Iya. Dan ini kalau untuk orang yang hamil pun kalau melihat kandungannya sih masih aman-aman aja. Jadi paling nggak untuk orang-orang yang hamil ataupun yang menyusui, biasanya kan kita khawatir nih, ini ada kandungan apa nih yang bahaya. Kandungannya cukup aman, jadi sangat membantu untuk yang hamil atau menyusui. Kan biasanya pas hamil dan menyusui perubahan hormonal ini yang bikin rambut jadi parah begitu kan. Rontok ya. Nah, rontok parah, iya. Ini sangat membantu. Dari saya loh. Iya. Coba saya pun juga sangat membantu. Bukan kayak ya karena brandnya ini bilang bantu banget, enggak, tapi bener-bener ya. Saya sampai ada teman yang baru lahiran dan saya kasih itu, dia sampai iya loh rambutku tuh rontoknya berkurang gitu kan. Dan ini bekerja cuman dalam waktu seminggu aja gitu loh dok, dan rambut kita rontoknya tuh bener-bener berkurang, yang tadinya udah yang kayak mungkin 10-15 helai ya, itu udah tinggal 3. Oke lah, masih oke lah kalau 3 helai itu kan. Tapi kalau kayak yang rontoknya parah soalnya banget. Rambut kita nih rambut rontok parah kan sekitar 100 helai ke atas. Tapi menurut saya 100 helai ke atas itu sudah bikin rambut bener-bener yang udah nyaris agak botak ya. 50 aja per hari aja udah yang was-was ya kan. Nah, itu sangat membantu jadinya. Soalnya saya tuh paling doyan kalau dulu kan kalau habis keramas suka sisiran, itu juga nggak boleh. Jadi biarkan aja rambutnya kering. Nah, waktu pakai tonik itu pas saya begini kan jadi kayak udah enggak. Jadi rasa kayak udah nggak ada yang rontok. Toh kalau misalnya ada rontok ada 1-2, oke lah, nggak apa-apa. Paling deg-degan dulu kalau pas zamannya saya mau keramas. Soalnya saya nih apa namanya kan lepek. Rambutnya dasarnya lepek. Nah, jadi 2 hari sekali mesti keramas. Kalau saya coba 3 hari sekali keramas, itu jadi kayak lebih gatel. Jadi mau nggak mau 2 hari keramas. Itu kadang-kadang rontoknya jadi waktu itu rontoknya aduh kok agak banyak. Tapi since pakai Green Angelica lot better lah. Jadi bener-bener yang dulu yang sampai suka, aduh suami saya tuh suka ngomel karena lubang di pembuangan itu jadi kesumbat karena rambut saya. Nah, jadi berkurang sekarang. Dok, kalau kayak gitu. Ini ada yang tanya lagi nih dok. Yes. Kalau secara alami pertumbuhan rambut itu sampai usia berapa ya? Sampai usia berapa nih dok? Loh, rambut ini terus tumbuh loh. Rambut ini terus tumbuh, kecuali jadi ada namanya fase anagen. Anagen ini akan terus tumbuh. Tapi nanti masuk ke fase anagen kata telogen. Nah, telogennya ini yang dia akhirnya nunggu rest, dia nggak tumbuh. Nah, pas dia nggak tumbuh, kalau nutrisi kita bagus, dia pasti akan tumbuh. Tapi kalau dia sudah nggak bagus, dia akan diem. Terus apalagi kalau folikelnya udah kecabut, sheetnya kecabut, ya udah
udah bye-bye. Makanya itu transplantasi dimasukinnya dari situ, kita nambahin folikel-folikel rambut. Jadi kayak kita mengharvest, jadi menyemai kembali karena folikelnya udah nggak ada. Tapi kalau seandainya folikelnya masih ada, ya dia masih berpotensi untuk tumbuh segitu. Jadi karena ada fase-fase itu, 3 fase itu sebetulnya. Iya. Tadi Jadi kita ngomong gimana Tadi itu saya ngomong tentang cuci rambut. Ini adalah tipsnya. Kalau cuci rambut jangan pakai air panas, jangan pakai air hangat, terlalu hangat. Jadi pakai yang suam-suam kuku aja. Why? Karena begitu kita mandi pakai air panas atau air hangat yang uapnya agak banyak gitu, pori-porinya jadi melebar. Nah, ya, jadi otomatis folikelnya jadi lebih gampang tercabut. Sayang. Kalau dia rambutnya maksudnya rambutnya udah dari awalnya bermasalah, itu gampang tinggal tes ya, lepas. Rapuh, lepas. Terus untuk batangnya sendiri, perhelainya jadi akhirnya karena kena panas jadi kusam. Efeknya hampir sama seperti saat kita kena matahari nanti. Kusam, mudah patah. Iya. Jadi kalau bisa sampoannya nanti bilasnya dengan air dingin aja atau air suam-suam kuku. Jangan terlalu panas. Karena bahayanya di situ. Dan setelah itu biarkan dia kering secara alami. Nggak usah pakai hair dryer, nggak usah pakai sisir yang, kan ada yang bilang pakai sisir lebar. Sisir lebar oke lah, tapi menurut saya mendingan kalau maksudnya kalau ada waktu, mendingan biarin aja dia kering sendiri. Karena pakai sisir pun atau pakai jari pun kadang-kadang ini bikin jadi kayak ada gerakan ya. Iya, betul. Iya, jadi biarkan aja. Biarkan aja dia benar-benar sampai kering sendiri. Karena dia begitu kering, pori-porinya dia akan yang darinya awalnya melebar karena kena air dan kena air panas dia agak melebar, dia akhirnya mengecil kembali. Jadi dia lebih erat lagi. Kalau udah benar-benar kering. Jadi saat dia kering kita sisir agak lebih aman. Jadi nggak terlalu rontok. Ini tips aja. Dari saya yang rambutnya suka rontok. Rontok parah ya. Iya. Tadi tips dari Dokter Tia, jangan keramas pakai air yang terlalu panas sampai yang uapnya. Jadi pakai suam-suam kuku aja ya, Dok ya. Suam-suam Terus kuku jangan aja. pakai sisir nih. Kalau lagi basah jangan disisirin ya, Dok ya, karena bakal lebih banyak nih rontoknya. Lepas. Iya. Gitu. Iya, betul. Even sisir yang gede ataupun jari, jadi biarin aja gitu ya, Dok ya. Biarin aja. Ini ada yang tanya lagi nih, Dok. Ya, ada lagi. Gimana cara merawat yang punya alopecia areata? Ya, alopecia areata merawatnya alopecia areata ini mayoritas munculnya ini karena penyakit autoimun. Jadi menyerangnya karena masalah imunitas. Nah, ya, jadi kalau alopecia areata, iya, lagi hits, iya, betul. Ada banyak yang bilang kemungkinan ya Mas Yan, karena kurangnya vitamin D. Gitu. Tapi juga mungkin ada hal yang lain lagi kita selidiki, kita mau dibikin penelitian lagi ini kenapa? Karena sebenarnya diagnosa autoimun aja kita kayak masih mix macam-macam gitu kan, karena begitu autoimun itu macam-macam kondisinya. Nah, alopecia areata salah satunya kemungkinan adalah masalah imunitasnya. Entah dia penyakitnya kena lupus ataupun yang lainnya. Nah, kalau sudah ke alopecia areata sebenarnya sebaiknya langsung konsultasi ke dokter secara private. Karena terapinya bukan hanya Green Angelica, tapi ada obat yang akan dioleskan. Namanya, ini kok saya bilang ya namanya ada minoxidil. Nah, obat minumnya pun juga ada, obat hormonal yang kita mesti pantau. Nggak bisa sembarangan, karena obat ini namanya finasteride. Ini untuk pria dipakai, bahayanya adalah nanti mengalami disfungsi ereksi. Nah,
Jadi kita mesti pantau. Jadi jangan sampai rambutnya tebal tapi masalah dengan keharmonisan rumah tangga. Nah, jadi ini yang mesti kita pantau dan termasuk biasanya kalau untuk alopecia areata kita kadang-kadang lakukan injeksi gitu di daerah rambut. Tujuannya adalah yaitu tadi karena hubungannya dengan autoimun kan. Nah, kita berusaha untuk mengurangi inflamasinya supaya rambutnya itu bisa harapannya tumbuh begitu. Mungkin ini bagian awam ya dok ya. Alopecia areata itu apa sih sebenarnya dok? Alopecia areata itu kalau kita bilang tahu nggak Mbak Ayunda kalau dia ada pitak. Nah biasanya kebotakan yang karena pitak. Jadi alopecia sendiri itu adalah kebotakan. Artinya adalah hilangnya jadi rambut rontok banyak sehingga menyebabkan kebotakan alopecia. Alopecia itu kayak kebotakan. Nah, areata itu dia bentuknya kayak di daerah tertentu. Nah, tapi kalau untuk kalau untuk alopecia areata yaitu tadi kemungkinan besarnya adalah hubungannya dengan masalah sistem imunnya kita. Nah, ada autoimun, jadi ada masalahnya itu adalah masalah di dalam diri kita sendiri. Itu yang mayoritas. Walaupun kadang-kadang kalau ditanya penyebab pastinya apa, nggak ada yang tahu pastinya. Kemungkinan keturunan, iya, keturunan. Gitu. Hormonal, ya, kemungkinan hormonal. Terus apakah obat-obatan seperti yang tadi yang kita bahas bisa juga pengaruh? Kayak antidepresan, terus obat jantung bisa juga pengaruh. Demikian. Kalau kita googling ya dok ya, aku sempat googling nih alopecia areata tuh sampai ada yang bolong-bolong gitu. Bolong-bolong, pitak, makanya itu pitak. Itu kan. Saya pernah nemu case yang kayak gitu dan itu ternyata kena jamurnya kucing. Nah, itu jadi juga dia bisa. habis main sama hewan, ini nggak mesti kucing ya. Mungkin ini ada tambahan buat yang lagi lihat kita live. Jadi ini nggak mesti kucing, bisa jadi hewan lain. Ternyata ada jamurnya dan itu kena di rambut kita, nggak sengaja, kita nggak bersih atau tadi dia manjat-manjat apa gimana. Pengetahuan saya sih nih dok. Jadi itu emang harus diobati dulu jamurnya. Betul nggak sih dok kayak gitu? Benar. Jadi kayak krim buat circle jamurnya ini berhenti dulu, baru nanti rambutnya ditiupin pakai sampo. Ini Angelika bisa banget. Jadi biasanya kalau ke bentar, ini kayaknya ada masalah. Udah nyambung ya dok? Halo? Suaranya hilang lagi ya? Wah, suara dokter Tia hilang. Iya. Bentar ya, so sorry karena ada masalah koneksi. Kita connect lagi sama dokter Tia. Dan wow, ini banyak banget ya. Tapi sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya kita udah bahas sih tadi. Nanti kita bahas lagi deh, bolehlah kita jawab. Tapi please stay tune dan jangan kemana-mana karena kita banyak banget nih bahas masalah kerontokan rambut, oke? Kita tunggu ya, kita connect sama dokter Tia. Mungkin aku bisa bantu jawab tentang suhu air. Kalau ternyata suhu air itu juga pengaruh ke rambut. Jadi kalau terlalu panas nanti akhirnya pori-porinya ini kebuka lebar dan kalau rambutnya dasarnya udah nggak terlalu sehat, jadi itu mudah banget untuk kecabut kayak gitu. Jadi better pakai air yang biasa aja, nggak usah terlalu panas gitu. Terus dok mau tanya, kalau daerah kulit kepala yang tidak terlihat tumbuh rambut apakah bisa tumbuh? Tadi kata
kata dokter Tia, jadi bisa tumbuh nggak sih? Bisa, asal ada folikel rambutnya. Folikel rambut tuh kayak apa sih? Kalian bisa searching deh, tapi emang nggak jelas sih ya kalau kalian searching di Google. Jadi biasanya bentuknya tuh kayak item-item gitu atau putih-putih, dan itu kelihatannya kayak komedo. Dan please itu jangan dipencetin karena sebenarnya itu folikel rambut kayak gitu. Jadi bisa tumbuh enggak sih di kulit kepala, daerah yang nggak ada rambutnya, bisa asal ada folikel rambutnya tadi ya. Kalau emang mulus banget botak kinclong nggak bisa. So sorry, bentar aku bakal coba connect lagi sama dokter Tia. Cara melebatkan rambut bayi. Aduh. Maaf Kak. Nggak apa-apa. I'm back. Iya. Aduh, lucu banget lah ini pengalamannya ya. Karena iya tadi saya sudah ini juga sih Dok bantu jawab ada beberapa pertanyaan ternyata, dan tapi sebenarnya udah kita bahas tadi, ya. jadi saya sedikit bantu jawab. Cuma ada satu nih yang belum. Apa tadi ya? Ada dua sih. Waktu yang tepat pakai pomade nih buat cowok. Pomade untuk cowok. Oh, setelah akil balik lah. 17 tahun aja lah. Tapi ingat, pakai pomade itu bikin lepek. Hati-hati untuk para pria yang pakai pomade. Pakai pomade itu kadang-kadang kalau pomade-nya nggak cocok, dia bikin alergi. Itu sama seperti kalau kita cat rambut. Jadi kulit kepalanya jadi gatel, jadi masalah baru. Bisa jadi jamur yang seperti tadi, ketombean. Nah, itu juga bisa luka-luka. Begitu. Jadi saya pernah tahu kayak merah-merah sampai kayak merah-merah. Nah, itu juga masalah. Jadi mesti hati-hati. Boleh pakai, tapi dalam maksudnya jangan sampai yang terlalu berlebihan. Mau ganteng tapi bener-bener yang teplokin begitu kan terlalu banyak oily. Numpuk dia nanti malah. Jadi pomade-nya itu malah yang menutup pori-pori, folikelnya itu malah jadi kotoran. Nah, kadang-kadang pria kebersihannya kan kurang. Begitu dia kebersihannya kurang, jadilah penyakit yang lain. Begitu. Contohnya yang seperti tadi. Mau gaya tapi boleh jadi penyakit dia. Yang penting higienitasnya dijaga. Kalau yang kayak begitu higienitasnya dijaga. Sama seperti tadi Mbak Yunda bilang tentang kucing kena jamur. Nah, kalau di klinik itu biasanya kita ada alat namanya wood lamp, kita akan cek, iya ini jamur. Nanti kalau seandainya dia ada jamur, dia olesin krim untuk jamur, untuk ngurangin jamurannya, begitu. Terus bisa pakai untuk nguranginnya, bisa pakai sampo-nya Green Angelica boleh, terus dioleskan dengan krim tersebut, krim jamur anti fungal, iya. Wah itu tadi ternyata bisa pakai krim dulu ya Dok ya, terus baru pakai sampunya Green Angelica, dan itu membantu untuk menumbuhkan rambutnya. Betul. Terus ada yang tanya nih Dok, sebagai ibu-ibu nih ya, pasti kan pengen banget tuh rambut anak kita lebat, hitam, cantik gitu kan. Gimana sih Dok caranya melebatkan rambut pada bayi? Itu kalau melebatkan rambut pada bayi paling gampang adalah pakai zat buatan aja. Kemiri boleh. Nah, kalau yang Green Angelica ini yang saya nggak tahu, apakah bayi itu bisa nggak? Karena kandungannya sebenarnya kandungan ada kemiri sama aloe vera nih bagus banget untuk bayi. Tapi kalau seandainya nggak boleh untuk bayi, bisa dibikin sendiri aja, dioleskan untuk ibu-ibu berkorbanlah mengulek-ngulek begitu ya untuk bayinya. Itu maksudnya lebih oke lah. Nanti kalau untuk saya untuk bayi mendingan pakai alami dulu. Nanti kalau dia usianya sudah balita, di atas 5 tahun boleh lah dikasih yang zat chemical yang lain. Tapi kalau yang bayi biarin dia benar-benar chemical free gitu. Nah ini kalau Green Angelica sendiri aku nggak tahu soalnya apakah dia bagus untuk bayi boleh nggak, soalnya aku nggak tahu. Yang jelas aku taunya bahwa itu aman untuk bayi, untuk orang hamil ataupun menyusui. Demikian.
Ya. Green Angelica aman sekali buat orang menyusui ataupun Ha-ha. ibu-ibu hamil, tapi memang kalau untuk bayi kita tidak sarankan sih dok. Lebih baik memang di usia 5 tahun ke atas itu akan jauh lebih baik gitu sih memang. Aduh, ini terima kasih banget buat yang lihat kita live dan gabung kita live. Terima kasih banyak Dokter Tia. Terima Kami senang kasih. banget hari ini sharing ya, banyak ilmu. Semoga bermanfaat ya Mbak Yunda. Aduh, ini sangat bermanfaat sekali. Senang-senang banget Semoga bisa semoga bermanfaat juga live untuk bareng pendengar. Iya benar, dan ini semua pastilah ini bermanfaat banget ya buat para pendengar. Nanti aku boleh izin save ya dok ya untuk live-nya Ya. hari ini. Jadi biar Boleh. orang-orang pun bisa lihat, ya Ya. kan? Jadi Ya. iya, ternyata kalau tadi ya satu iklim tropis itu memang buat rambut kita lebih rontok, lebih Ya. ini ya kan? Karena tadi folikel rambutnya jadi perisai. jadi lebih lemah. Iya. Iya, kena sinar matahari jadi perisai, otomatis dia melupas. Iya. Iya, begitu. Terus tadi kalau kita stres ternyata itu juga bisa membuat rambut kita rontok karena tadi fasenya dia restingnya, restingnya lebih lama. Bener. Terus tadi saran dari Dokter Tia adalah pakai penutup kepala, topi bisa, payung bisa. Kalau yang berhijab, please warnanya yang cerah, ya kan? Terutama siap waktu panas-panasnya gini, waktu cuaca panas kayak gini. Jangan lebih dari 15 menit ya. Oh ya. Iya. Kena panas, jangan lebih dari 15 menit. Oke. Karena itu ini juga ya, Dok ya, pengaruh juga ya. Ya. Terus habis gitu kalau keramas jangan pakai air yang terlalu panas. Dan, iya. Terus habis itu kalau lepek AC, lagi langsung disisir. Ya. AC Hindari AC. Jangan terlalu sering berada di tempat ber-AC karena juga bisa membuat rambut kita bermasalah seperti tadi. Iya. Banyak ternyata ya masalahnya. Iya, ternyata banyak banget masalahnya. Tapi solusinya cuma satu nih, Dok. Kita bisa pakai samunya Green Angelica dan bisa pakai tonik Green Angelica. Bisa didapat di mana? Di semua marketplace. Shopee bisa, Tokopedia bisa, dimanapun, atau bisa kalian DM langsung di Instagram kita. Kayak gitu, Dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Tia ya udah live sama kita. Aduh. Sampai ketemu lagi. Nggak apa-apa. Sampai ketemu lagi Mbak Yunda. Bye-bye. Bye.